Pernahkah Anda membayangkan bahwa kondisi keuangan Anda tidak selamanya stabil? Akan ada masanya di saat Anda merasa berkekurangan dalam hal finansial. Bagaimana mengantisipasinya? Mari kita temukan jawabannya tentunya dalam Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Roda kehidupan terus berputar. Hari ini keuangan Anda stabil belum tentu di kemudian hari. Sifat boros dan terlalu menuruti gaya hidup, serta tidak adanya investasi sejak dini bisa menjadi buruknya keadaan finansial. Udah sih, nggak hebat-hebat banget sih investasinya, paling rumah. Kalau untuk investasi semacam asuransi atau apapun memang belum sih, cuman sekedar nabung aja setiap bulannya. Dulu pernah, waktu umur saya masih muda, pertama kali kerja iya pasti. Nggak bisa atur jajan sendiri kali ya, kayak belanja gitu setiap bulannya nggak bisa atur uang sendiri. Pernah. Ketika ada kejadian atau kebutuhan yang tidak terduga, misal ada yang sakit atau ada kebutuhan yang lain yang harus segera dilakukan. Hidup tanpa bangkrut, kondisi keuangan sehat siapa yang tidak mau? Seperti apa pengelolaannya? Berdasarkan definisi, bangkrut adalah sebuah kondisi di mana seseorang atau perusahaan tidak mampu lagi membayar kewajiban atau hutangnya, atau istilahnya insolvent, di mana asetnya sudah lebih kecil dibandingkan dengan hutangnya, atau bahkan sudah tidak memiliki aset sama sekali. Nah, salah satu cara mudah dalam menghindari kebangkrutan adalah dengan mempraktekkan kebiasaan hidup irit. Dengan irit kita bisa punya uang lebih untuk ditabung atau diinvestasikan. Ada dua cara irit yang bisa kita lakukan. Irit yang pertama adalah irit pada pos pengeluaran sehari-hari. Kita bisa mengurangi pos pengeluaran harian tanpa perlu merasakan perbedaan dari gaya hidup yang terlalu signifikan. Dan yang kedua adalah pay yourself first. Artinya adalah kita mengubah pola keuangan dari yang dulu itu kita belanja dulu baru nabung, dirubah menjadi nabung dulu baru belanja. Nah, rule of thumb dari pay yourself first adalah sisihkan minimal 10% dari penghasilan kita untuk ditabung atau diinvestasikan. Khususnya bagi kita yang berada pada usia produktif, di mana kita masih bekerja, kebiasaan menyisihkan penghasilan setiap bulannya dapat membantu kita agar menjamin tercapainya tujuan keuangan jangka pendek, menengah, dan panjang. Seperti yang kita ketahui, umumnya penghasilan didapat ketika usia produktif. Oleh sebab itu, untuk membiayai pengeluaran setelah masa produktif, maka kita harus rajin-rajin dalam menyisihkan penghasilan kita saat ini. Pay yourself first, sisihkan uang begitu kita menerima gaji. Dan untuk mempermudahnya, kita juga bisa memanfaatkan fasilitas auto debit dari perbankan. Jangan sembarangan memilih investasi, karena investasi itu akan menentukan masa depan kita. Pada dasarnya investasi terdapat dua jenis, yaitu investasi pada sektor real dan sektor finansial. Contohnya dari sektor real adalah misalnya ketika kita membeli properti atau logam mulia. Sedangkan investasi pada sektor finansial contohnya adalah kita berinvestasi pada pasar uang, pasar modal seperti saham dan obligasi, serta pasar komoditas. Nah, sebelum melakukan investasi, kita ketahui dulu tujuan investasinya apa, kemudian jangka waktunya berapa lama, dan bagaimana profil resiko kita. Dari sini kita bisa mengetahui kemudian jenis aset investasi apa yang kemudian cocok untuk kita. Perlu diingat ketika berinvestasi, lakukanlah diversifikasi, jangan menempatkan aset pada suatu kelas aset yang sama investasinya, namun disebar ke beberapa kelas aset. Hal ini dilakukan guna untuk meminimalisasi resiko dan memaksimalkan imbal hasil. Siapa yang tidak senang jika memiliki kondisi keuangan yang sehat dan tidak berkekurangan? Kuncinya adalah disiplin dalam pengeluaran dan mulailah berinvestasi dari sekarang. Saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh